Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita termasuk pertemuan yang terakhir, yaitu membahas tentang kitab Risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah, yaitu karya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Kitab Risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah ini menghimpun banyak tentang hal-hal yang prinsip yang harus diketahui bagi kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini kalau kita lihat di dalam kitab tersebut, itu kayak semacam rangkuman ataupun ringkasan dari materi-materi yang sudah Anda pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kita lihat secara sekilas di kitab Risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dari pokok-pokok bahasan yang ada, itu di bagian awal ini berbicara tentang muqaddimah ataupun pendahuluan. Artinya latar belakang dari kemunculan kitab ini disebabkan karena munculnya berbagai macam aliran-aliran yang menurut Mbah Hasyim Asy'ari ini dirasa agak berbeda dengan paham-paham yang selama ini dipegangi oleh kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah, terutama kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah yang berada di wilayah Nusantara. Terus kemudian membahas tentang persoalan apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Ini kan sudah kita bahas di pertemuan dulu, waktu di pertemuan awal-awal itu. Di sini juga nanti dibahas juga. Terus kemudian pembahasan tentang penduduk Jawa itu zaman dulu kala, sebelum kedatangan kelompok-kelompok aliran-aliran seperti aliran Syiah, aliran kelompok-kelompok Wahabi yang masuk ke wilayah Nusantara, kelompok Jawa itu semuanya berpegang kepada mazhab Ahlis Sunnah wal Jamaah. Dan juga tentang awal kemunculan bid'ah serta meluasnya di Jawa serta macam-macam ahli bid'ah di saat ini. Terus kemudian tentang ajaran salafus soleh, yaitu tentang as-sawadul a'dham. As-sawadul a'dham itu apa? As-sawadul a'dham itu adalah termasuk kelompok mayoritas, serta menjelaskan tentang pentingnya kita berpegang teguh kepada salah satu mazhab yang empat. Kemudian tentang kewajiban taklid, terus kemudian kita harus berhati-hati di dalam pelajari agama serta ilmu, dan waspada terhadap fitnah dari ahli bid'ah, orang munafik, dan para imam-imam yang menyesatkan. Terus kemudian membahas tentang hadis-hadis dari Rasulullah ataupun asar tentang hilangnya ilmu dan merebaknya kebodohan serta bid'ah di akhir zaman. Terus tentang dosa orang yang mengajak kepada kesesatan ataupun mempelopori perilaku jelek. Terus ada pembahasan juga tentang perpecahan umat Nabi menjadi 73 golongan, dan yang satu yang selamat yaitu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Terus bahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu kemudian hadis tentang orang mati dan kemampuan mereka mendengar dan mengetahui perilaku orang yang masih hidup dan kembalinya ruh ke dalam jasad. Nah, ketika membahas sunnah ini sama seperti yang telah kita bahas, bahwa pengertian dari sunnah itu adalah suatu thariqah, cara atau jalan. Meskipun itu sesuatu yang tidak diridhoi, ini pengertian secara makna bahasa, artinya ini dia masih umum. Cara apapun, jalan apapun, nah itu maka dinamakan sunnah. Karena di dalam hadis itu kan ada sunnah hasanah, sunnah yang bagus, ada sunnah yang sayyi'ah. Ini kalau pengertian sunnah secara bahasa. Tapi kalau pengertian sunnah secara istilah, itu diartikan dengan nama untuk jalan yang diridhoi oleh Allah, yang ditempuh dalam persoalan agama, ditempuh oleh Rasulullah dan orang-orang yang menjadi simbol ataupun identitas di dalam agama, seperti para sahabat dan ulama-ulama salafus soleh. Rasulullah pernah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, perintah untuk berpegang teguh kepada sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Nah, ini sudah dibahas ya pertemuan yang lalu. Kemudian tentang bid'ah, ketika berbicara tentang bid'ah, di sini juga Mbah Hasyim Asy'ari ini mendefinisikan bid'ah ini dengan mengutip dari pendapatnya Syekh Zarruq. Di dalam kitab Udatul Murid, dia mengatakan bahwa bid'ah itu apa? Bid'ah itu memperbarui sesuatu dalam urusan agama yang seolah-olah itu
merupakan bagian dari agama, padahal itu sebenarnya bukan dari urusan agama, baik itu secara surah, secara gambaran yang ataupun secara hakikatnya. Nah, ini hadis-hadis tentang bid'ah ini kullu muhdatsin bid'atun. Ya, ini seringkali dipahami bahwa kullu muhdatsin bid'atun dijadikan sebagai semua bid'ah sesat atau setiap bid'ah sesat. Padahal tidak seperti itu pengertiannya, karena tidak semua lafadz kulun itu diartikan semua, tapi diartikan sebagian dalam konteks ini. Mbah Hasyim Asy'ari ini mengutip pendapatnya Ibnu Abdissalam ketika membagi bid'ah ini menjadi hukum yang 5, yaitu beliau mengatakan al bid'atu fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibatan kata alumin nahwi wa ghuribil kitab wa sunnati mimma yatawaqqafu fahmu syari'ati alaih. Jadi bid'ah itu melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi pada saat zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu belum ada. Itu namanya bid'ah. Tetapi persoalannya tidak berhenti pada bahwa bid'ah itu kemudian tidak diperbolehkan. Tidak. Karena bid'ah ini menurut Ibnu Abdissalam dibagi, ada yang bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib itu ya berarti harus diadakan, meskipun itu sesuatu yang baru tidak ada zaman Rasulullah, yaitu harus diadakan. Seperti misalkan ta'alumin nahwi, belajar ilmu nahwu, ataupun tentang ghorib, lafaz-lafaz yang ghorib dari Al-Qur'an ataupun hadis yang itu menjadi penentu dalam pemahaman terhadap syariat. Artinya ketika kita memahami ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis, kadangkala itu adalah lafaz-lafaz yang asing, lafaz-lafaz yang gharib, maka kemudian kita mempelajari Al-Quran ataupun hadis itu dengan berbagai macam ilmu, itu adalah persoalan bid'ah. Tapi bid'ah ini adalah bid'ah yang wajib. Zaman Rasulullah dulu nggak ada namanya ilmu nahwu, itu nggak ada. Rofa, nasab, jar, jazm nggak ada. Tajwid ya nggak ada. Zaman Rasulullah itu idhar, idgham, iqlab itu nggak ada. Nah, karena apa? Karena memang para sahabat dan orang-orang Arab saat itu masih bisa mengucapkan lafaz dengan baik dan benar. Tapi ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah di luar wilayah-wilayah Arab, sehingga banyak orang yang kadang melafazkan Al-Quran itu tidak sesuai dengan dialeknya orang Arab yang sesuai dengan ketentuannya ada, lalu kemudian dibuatlah aturan-aturan di dalam ilmu tajwid serta makhrajnya, panjang pendeknya dan sebagainya itu diatur. Itu adalah persoalan bid'ah, tapi itu bid'ah yang wajib. Karena apa? Karena ini adalah dalam rangka untuk menjaga kesucian Al-Quran. Artinya ketika membaca Al-Quran itu harus menggunakan ilmunya. Terus kemudian ada bid'ah yang haram. Bid'ah yang diharamkan itu seperti kelompok-kelompok Qadariyah, kelompok Jabariyah, kelompok-kelompok Mujassimah. Mujassimah itu kelompok-kelompok yang menyamakan Allah seperti makhluknya. Seperti Allah itu memiliki wajah, Allah memiliki tangan, layaknya seperti manusia. Walaupun dia menyatakan bahwa tangannya, wajahnya itu lebih besar daripada tangannya manusia, tetap ketika menyamakan Allah dengan bagian-bagian yang ada dalam tubuh manusia, maka itu termasuk kelompok-kelompok Mujassimah yang itu adalah merupakan bid'ah yang haram. Ada bid'ah yang disunahkan. Bid'ah yang disunahkan itu seperti ihdasir rubut wal madaris wa kulli isan lam yukhad fil asril awal, membangun pesantren, madrasah-madrasah, dan setiap kebaikan-kebaikan yang tidak ditemukan pada masa periode awal Islam. Nah, kalau misalkan itu adalah sesuatu yang baik, lalu apa salahnya? Nah, kayak misalkan kultum, ada kultum sebelum terawih, itu kan baik untuk memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Zaman Rasulullah tidak ada kayak gitu itu. Terus juga ada misalkan peringatan doa bersama untuk kelahiran bayi, ataupun dengan acara-acara tambahan yang tidak ada pada zaman Nabi. Asalkan itu adalah sesuatu yang baik, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang pokok, itu ya tidak masalah. Bahkan itu justru malah termasuk bid'ah-bid'ah yang disunahkan. Anda mengadakan kegiatan dzikir bersama, membaca rotiban, mujahadah bersama, nah itu adalah sebuah bid'ah yang disunahkan. Ada bid'ah yang makruh seperti zukhrufatil masajid, menghias-hias masjid, kemudian juga mushaf-mushaf itu diberi hiasan-hiasan masjid, itu adalah bid'ah yang makruh karena zaman Rasulullah dulu itu masjid itu ya polos, nggak ada ukiran-ukiran, tulisan-tulisan kaligrafi apapun itu nggak ada. Ada yang bid'ah yang mubah. Bid'ah mubah itu bid'ah yang diperbolehkan.
seperti musyafahah, salaman setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Nah itu salaman, itu tidak apa-apa, itu bid'ah. Tapi ini bid'ah yang diperbolehkan. Artinya apa? Salaman itu adalah kan sesuatu yang baik, karena ada hadis Nabi ketika dua orang muslim bertemu lalu bersalaman, nah ini maka dia diampuni dosanya selama dia belum berpisah itu. Jadi kenapa kalau misalnya Nabi sholat salaman juga disalah-salahkan, dianggap sebagai suatu bid'ah? Iya itu bid'ah, tapi itu bukan bid'ah yang tercela, bukan bid'ah yang jelek, bukan. Wa tawassu fil ma'kal wal mashrab wal malbas wa ghairi dzalika, atau bid'ah yang mubah itu misalkan membuat aneka macam makanan, memvariasikannya. Nah, itu zaman Nabi dulu itu makanan kayak soto, bakwan itu ya tidak ada. Terus kemudian orang sama sekarang buat soto, buat bakwan dan sebagainya, itu bid'ah, tapi ini bid'ah yang mubah. Nah, kemudian di pasal berikutnya, Basim Asy'ari menjelaskan tentang fi bayani tamasuki ahli Jawa bi madhabi ahli sunnah wal jamaah. Qad kana muslimul aqtaril jawiyah fil asmani salifah al khaliyah muttafiqil ara wal madhab wa mutahidil ma'khad wal mashrab. Jadi pada masa zaman dulu kala, orang-orang di daerah Jawa itu yang dimaksud itu ya Nusantara dulu ya. Orang-orang Arab itu kalau menyebut Nusantara itu ya dengan istilah Jawa itu. Nah, terutama karena Jawa ini yang paling banyak penduduknya, yang paling banyak Islamnya, maka di sini yang disebutkan keterwakilannya itu adalah Jawiyah, Jawa. Jadi pada zaman dulu kala penduduk Jawa ini mereka pemikirannya sama, madhabnya sama, ya madhabnya ya madhab Syafi'i, akidahnya mengikuti akidahnya Al-Asy'ari. Jadi sumber-sumber pengambilan dalil hukumnya itu yang merujuk kepada pendapat-pendapatnya Syafi'i. Juga dalam hal masalah tasawuf juga sama. Nah di sini fikihnya itu madhab Imam Muhammad Idris As-Syafi'i, Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Dalam masalah akidah mengikuti kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam masalah tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan As-Sadili. Ini kondisi orang-orang di Jawa, di wilayah Nusantara, terutama di Jawa ini, itu seperti itu. Baru kemudian summa innahu hadasa fi ami alfin wa salasinatin wa salasina. Kemudian ketika pada tahun 1330-an muncul kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Pendapat-pendapat yang saling bertentangan, yang pendapat-pendapat dari orang-orang yang kemudian menyebabkan adanya perselisihan. Di antara mereka ini kelompok-kelompok, misalkan kelompok salafiyun, qaimuna ma'alaihi aslafuhum minat tamadhub bil madhabil muayyan wa tamasuk bil kutubil mu'tabarah al mutadawilah. Ada kelompok-kelompok salafiyun, kelompok salafiyun itu yang senantiasa menetapi terhadap apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf di dalam konsep bermadhabnya dan berpegangan terhadap kitab-kitab yang mu'tabarah. Dan juga mereka mencintai terhadap ahlul bait, mencintai para wali, mencintai orang-orang soleh. Terus mereka bertabaruk dengan para wali soleh, baik ketika wali soleh itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ziarah kubur, mentalkin mayit, sedekah, terus meyakini adanya syafaat dari Rasulullah, kemanfaatan doa dan tawasul ini. Nah, terus muncul juga ada kelompok-kelompok firqah yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh, yang mengikuti kepada pendapat-pendapatnya Muhammad Abduh dan Rasul Ridho. Mereka semua mengambil dari bid'ah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah ini ketika muncul kelompok-kelompok ini, kelompok dari kalangan-kalangan Wahabi dan kelompok-kelompok yang pendapatnya ini banyak bertentangan dengan kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah, ini persoalan kemudian muncul. Termasuk juga mereka mengambil pendapat-pendapatnya dari Ibnu Taimiyah dan muridnya seperti Ibnu Qayyim, Abdul Hadi. Mereka mengharamkan apa yang sudah disepakati oleh orang Islam akan kesudahannya. Dan seperti misalkan ziarah kubur ke Rasulullah, itu diharamkan sama mereka. Jadi apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan umat Islam di Nusantara saat itu banyak yang diharam-haramkan oleh kelompok-kelompok Wahabi ini. Nah, jadi
Ini kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini kalau misalkan Anda baca secara detail ini akan bisa menjadi sebuah panduan bagi Anda untuk bisa memahami persoalan-persoalan tentang agama, terutama persoalan-persoalan khilafiyah yang diperselisihkan di kalangan masyarakat. Bagaimana ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu memberikan warning, peringatan, ketika kita mengambil ilmu itu jangan sembarangan orang. Jadi ketika mengambil ilmu itu harus hati-hati, jangan asal saja. Ketika Anda mempelajari ilmu agama terutama itu harus diyakini bahwa orang yang Anda ambil ilmunya itu ada orang-orang yang paling tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan juga mengikuti kepada paham-paham yang disepakati oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nanti juga di bagian akhir itu juga ada penjelasan-penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang orang mati. Orang mati itu bisa mendengarkan dan mengetahui perilaku orang-orang yang masih hidup, ini dibahas di dalam kitab ini. Jadi nanti untuk keterangan lebih lanjutnya silakan Anda baca di kitab itu, dan itu juga sudah ada terjemahannya ya. Kalau nggak salah itu sudah saya pernah share terjemahannya itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.